Rencana ke depan cuma terus membangun daerah di bidang olahraga, seni, budaya. Karena biasanya kan film itu ditampilkan yang menarik, tapi ya sampai saat ini belum terpikirkan. Masih terpikirkan tentang usaha, olahraga, dan yang paling utama istri dan anak-anak. Oke. Karena istri itu yang paling saya cintai. Di hidup saya cuma 3 perempuan yang saya hormati. Saya kagumi, pertama ibu, istri dan kakak. 3 wanita hebat itu. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita sekalian. Bersama saya Nugra Begi Gobel dalam satu meja. Kali ini kita akan bahas topik tentang sosok muda yang kreatif yang kita harapkan menjadi inspirasi bukan hanya bagi kalangan muda, bagi orang Kota Mobagu, bagi orang Sulawesi Utara, tapi juga bagi generasi muda atau mereka-mereka yang tengah berjuang, sedang berusaha atau sedang beraktivitas yang positif. Nah, untuk mendalami topik yang akan saya sampaikan tadi, kami sudah menghadirkan narasumber keren, ya kan? Namun sebelum memperkenalkan narasumber, untuk keberlangsungan channel ini, demi perluasan informasi dan sebagainya, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube Satu Meja. Malam hari ini, kami menghadirkan sosok muda, ganteng, tinggi, putih, tahan lama, tajir, amin. Begitu Kang. Pokoknya sosok yang kira-kira menjadi idaman lah, idaman. Nah, tapi tentu kita akan mencari tahu perjalanan beliau, apakah begitu lahir sudah seperti saat ini atau memang ada proses yang mendahulu itu. Nah, saya perkenalkan Bung Michael Solat Bibisa. Hai, nama saya Michael Solat Bibisa, asli orang Mongondo, saat ini tinggal di Kelurahan Mogolaing. Mogolaing, oke. Biasa disapa Ikel. Ikel ya, oke. Biasa disapa Ikel atau Ekel lah, dua-dua itu boleh itu. Kalau Ekel lebih ke selatan, tepatnya Minahasa Selatan, tapi kalau Ikel lebih ke Mongondoan. Oke, begitu. Atau ketua juga ya? Kalau ketua sih akhir ini baru sekitar 1 bulan lebih. Nah, jadi Bung Ikel, itu tadi di prolog tadi saya sampaikan bahwa ya Anda ini adalah sosok yang ya paling tidak dalam beberapa tahun terakhir ya jadi role model lah, jadi panutan. Nah, mungkin bisa diceritakan apakah begitu hadir tiba-tiba sudah seperti ini pada titik seperti ini atau memang ada proses yang mendahului itu? Mungkin bisa di-share kepada kita sekalian. Silakan. Kalau untuk perjalanan hidup yang saya rintis ini dalam bidang usaha, semenjak lulus sekolah SMA Ragunan, Jakarta, itu sekitar tahun 2010. Terus merintis usaha dari showroom motor, motor dulu. Baru alhamdulillah berkembang di toko spare part, alhamdulillah berkembang sampai toko mobil, dan sampai di titik ini ada beberapa jenis usaha yang saya dengan istri jalankan. Jadi ada bengkel, ada showroom ya, ada kafe, baru ada bisnis-bisnis di luar juga sih. Saya ini Bung Ikel adalah wartawan sampai sekarang. Profesi wartawan itu profesi yang tidak pernah selesai, tapi bisa dibilang non aktif. Saya juga penulis. Nah, saya cukup mengikuti juga kiprah Bung Ikel
dari Anda masih remaja lah kira-kira begitu. Anda ini kan pernah di Pelatnas ya? Iya. Pernah di Pelatnas bulu tangkis. Pusdiklat. Habis klub dia naik ke Pusdiklat baru ke Pelatnas. Kalau Pusdiklat itu masih yang di jenjang SMA. SMA, iya. Makanya tadi tersebutkan Ragunan ya? Iya, yes. Okay. SMA Ragunan khusus atlet. Iya. Jadi Pusdiklat, kemudian artinya di cabang olahraga bulu tangkis ya? Iya. Cabang olahraga bulu tangkis. Kalau nggak salah, mungkin pernah sama-sama penggodokan dengan, saya pernah ada catatannya penggodokan itu, waktu kemarin Marcus Fernaldi, iya, sama-sama di Pusdiklat Jaya Raya itu Jaya sama Raya, Marcus Fernaldi, iya. Baru Praven Jordan, ada itu satu seangkatan itu, seangkatan. Oke. Ada beberapa juga yang udah pensiun sih sekarang. Karena seumuran saya yang pensiun itu kan udah banyak. Iya. Oke. Iya, jadi saya pernah mencatat itu di Ragunan, kemudian artinya memang enggak main-main menekuni cabang olahraga bulu tangkis, bisa sampai pada tahap seperti itu di klub Jaya Raya juga. Ya. Itu klub Jaya Raya kan salah satu klub terbaik di Indonesia. Iya. Selain Jarum itu Jaya Raya. Karena yang punya Jaya Raya juga kan orang Konglo. Iya. Yang Pak Ciputra itu. Pak Ciputra, iya. Ya itu tadi Jaya Raya ya, pencinta bulu tangkis pasti tahu. Iya pasti. Itu yang besar. Beberapa atlet itu jebolan Jaya Raya itu seperti yang pernah meraih medali emas Olimpiade, Markis Kido Hendra Setiawan. Itu berasal dari klub Jaya Raya juga. Iya. Ada Susi Susanti situ. Iya. Jadi, ada banyak sih senior-senior di situ. Oke. Jaya Raya bulu tangkis. Kemudian saya juga punya record catatan bahwa Anda juga pernah menekuni cabur renang, ya, medali juga. Kalau untuk renang sih itu kakak. Kalau untuk renang cuman sekedar ikut latihan. Kalau untuk ikut kejuaraan itu pertama bulu tangkis, kedua sempat ikut tinju. Iya. Ikut tinju itu waktu zaman SMA, iya. SMP kelas 3. Pernah dapat medali? Iya, medali emas, juara 1. Di Kotong Bagu. Iya. Berarti tingkat Kotong Bagu. Kalau tingkat regional Sulut pernah? Regional Sulut belum. Kalau di bulu tangkis kan sudah skala nasional. Iya, skala nasional. Kalau di luar bulu tangkis, olahraga ditekuni dulu selain tinju yang ikut pertandingan. Iya. Tapi kalau yang ikut pelatihan itu ada renang, tenis meja, sama yang terakhir itu yang modeling. Iya. Artinya kalau sekilas dari informasi yang disampaikan bisa dibilang DNA olahraga itu mengalir ya. DNA olahraga. Jadi bulu tangkis, renang. Iya, bulu tangkis, renang, tinju, tenis meja. Iya. Ya itu. Nah, pertanyaan saya, kok bisa tersesat ke sepak bola? Gimana ceritanya itu? Karena itu lagi. Itu tadi saya sedikit punya rekaman perjalanan Anda, Bung Ikel. Tapi yang dalam catatan saya itu, walaupun Anda punya DNA olahraga, tapi kayaknya sepak bola enggak ada itu. Kok dan berakhir bisa cerita ini itu? Jadi lucu ini. Jadi kalau kakak atlet renang. Ketua renang apa ini renang ini? Akuatik. Iya, dulu PRSI. Yes, Kalau istri dia bukan basic olahraga, tapi dia akan jadi ketua PBSI yang sebelumnya itu memang olahraga ditekuni. Ketua PBSI saat ini? Saat ini ketua PBSI saat ini istri yang notabene bukan pemain bulu tangkis. Iya. Nah yang jadi lucunya sini yang saya tidak ada tidak ada kepastian nih di olahraga sepak bola. Nonton sepak bola aja nggak pernah, jarang. Nonton Piala Dunia atau apapun nggak pernah. Tapi tiba-tiba dapat dapat kesempatan untuk menahkodai ini ketua Askot PSSI Kota Mobagu. Iya. Makanya
pemain pun atau pemain yang jago-jago di Sulawesi Utara umumnya Kota Mobagu khususnya itu memang nggak tahu. Iya. Nggak paham ini tentang olahraga sepak bola satu ini. Beda lagi kalau yang sebelumnya yang saya tangani di bidang MMA, seperti Winry Pati 5 itu ya, alhamdulillah kan menjuarai nasional. Nah, itu memang ada basic dari dulu sebelumnya kan ditinju. Yang ditinju tadi. Tapi kan yang anehnya ini yang di bola ini. Iya. Tapi ketika turun ya pada intinya kan ketika kita berbuat untuk sesuatu olahraga dan untuk daerah, kita harus terjun semaksimal mungkin dan penuh dengan tanggung jawab. Iya. Itu saja sih. Iya, berarti ini adalah sebuah tantangan. Yes. Dan tantangan itu harus dijawab. Ya. Harus dijawab. Tantangan itu harus dijalani, jangan dihindari. Oke. Karena memang prinsipnya seperti misalnya Bung Ikel berarti sekarang ketua PSSI Kota Ketombagu. PSSI Kota Ketombagu itu adalah organisasi juga. Yes. Nah, organisasi itu kan dijalankan oleh bukan hanya ketua tapi secara manajerial ada orang-orang yang akan menjalani dan Bung Ikel menyatakan siap menerima itu dalam kerangka bahwa ya ini sebuah organisasi mungkin sama seperti bisnis ya. Kan kita ada di bengkel ada orang-orang, di showroom juga ada pekerjanya, di kafe juga ada para pelayan. Pada prinsipnya hampir sama sih semua. Iya, hampir sama. Olahraga pun ketika orang seriusi, orang tekuni, orang penuh tanggung jawab mau dibawa kemana ya olahraga ini. Oke. Dan pada intinya olahraga ini jangan jadi tempat untuk orang meraup keuntungan. Oke. Bagaimana olahraga ini orang bikin suatu yang berharga untuk daerah khususnya. Oke. Makanya ketika turun di ASKOT PSSI, makanya penyebutan pun saya masih agak bingung apakah ASKOT PSSI atau langsung PSSI, masih bingung sampai saat ini. Saya cuma bilang ke teman-teman yang ada di organisasi ya kita jalankan dengan sebaik mungkin ini kepercayaan yang diberikan pemerintah, bagaimana orang jalankan semaksimal mungkin dan juga bisa berkepanjangan untuk atlet-atlet muda ke depan. Iya. Atlet muda apakah tentu secara spesifik berarti sepak bola kan karena sepak bola. PSSI, tapi karena juga DNA olahraganya. Ya, makanya sampai saat ini jadi ketua ASKOT tetap bertanggung jawab di bulu tangkis juga tetap sampai saat ini di MMA juga tetap. Iya. Di renang juga tetap. Walaupun ada pegang suatu organisasi semacam sepak bola, tapi ada beberapa olahraga juga ikut bertanggung jawab memajukan. Iya. Seperti itu. Nah, kalau menyimak yang Anda sampaikan, berarti ya namanya di Indonesia, Bung Ikel, mengurus olahraga itu ada konsekuensinya. Ada konsekuensinya. Nah, berarti Anda sudah tahu konsekuensinya lah. Ya, Dan sudah siap. Siap. Itu konsekuensinya sudah saya pelajari, udah saya terjun dari dulu, makanya saya udah ketika terjun di ASKOT PSSI Kota Mobagu, itu ya alhamdulillah bisa ditangani lah. Iya. Apalagi seperti misalnya sepak bola, mungkin beda dengan olahraga seperti tinju atau MMA yang perorangan atau bulu tangkis. Kalau sepak bola kan tim. Tim berarti banyak orang. Dengan DP biaya lebih besar. Ya, tentu konsekuensi pembiayanya juga lebih besar, ya kan? Itu dari pribadi atau ada rekanan atau seperti apa mungkin boleh? Kalau sampai saat ini masih pribadi sih. Masih pribadi. Luar biasa juga. Belum ada ya seperti kita tahu bersama untuk sepak bola Indonesia ya, khususnya BMR ini ya belum ada sponsor-sponsor yang ikut sama-sama membesarkan sepak bola atau mensponsori sepak bola, nggak ada. Makanya ya ketika terjun ini ya konsekuensinya seperti itu. Artinya tapi itu tidak mengganggu struktur usaha apa? Alhamdulillah sampai saat ini, sampai detik ini insya Allah belum. Iya.
mungkin itu tadi ya, karena memang DNA Ya, DNA olahraganya. ya, Jadi karena kembali lagi, ya. kalau bukan kita siapa lagi yang Oke, membawa oke. olahraga? Heeh. Khususnya saya sebutkan khususnya BMR ya, saya tidak menyebutkan Kota Malang tapi BMR, bagaimana BMR itu harus tampil skala nasional bahkan internasional. Dan sudah ada di beberapa cabang olahraga yang sudah dibuktikan, bukan Oke. cuma omon-omon, Iya. tapi sudah langsung dibuktikan. Iya. Seperti itu. Iya, saya ingat berarti kan saat Bung Ikel menjadi ketua PSSI tahun lalu ya, 2025. 2025. 2025 awal pertengahan atau seperti apa? Akhir tahun kayaknya. Akhir tahun. Iya. Artinya misalnya ajang seperti Porprov itu sudah di bawah kendalinya Bung Ikel. Nah, kalau seperti itu berarti pencapaian medali perunggu. Medali Jadi perunggu ranking terakhir. 3 itu mungkin sudah di bawah Bung Ikel juga. Iya, sudah di bawah naungan saya sebagai ketua Askot. Mungkin juga perdana itu. Iya. Perdana meraih medali perunggu di Porprov. Iya. Memang saya ingat dalam rekam jejak penyelenggaraan Pekan Olahraga Provinsi untuk partisipasinya Kota Ketombagu memang ini yang terbaik. Iya. Ya tentu kita berharap di masa depan dengan komitmen yang sudah dikemukakan oleh Bung Ikel, kita harapkan bahwa stabilitas prestasi, karena juga ada ya bukan hanya dana tapi memang hati yang ada itu juga bisa mendongkrak lah antusiasme yang muaranya adalah prestasi. Semoga kita berharap agar di masa depan di Porprov berikut itu peningkatan prestasi Kota Ketombagu akan terus. Target lah kalau kayak seperti tahun lalu kan perunggu. Iya, perunggu. Ke depan insya Allah perak lah. Perak, iya. Minimal perak itu. Iya. Nah, bagaimana untuk kita berjuang mencapai target perak itu ya mulai dari pembinaan usia muda. Iya. Nah, ini rencana saya sebagai ketua Askot. Iya. Di samping ada Piala Wali Kota yang sebelumnya itu kan senior bebas transfer. Nah, untuk tahun ini rencana saya akan bikin Piala Wali Kota yang kelompok umur. Oke. Antar tahun 2026 kelompok umur antar kelurahan desa se-Kota Ketombagu. Se-Kota Ketombagu. Ya. Untuk persiapan ke Porprov tahun depan. Luar biasa itu, luar biasa karena sejauh ini yang saya amati bahwa penyelenggaraan turnamen di Kota Ketombagu itu masih memprioritaskan yang memang menarik publik. Menarik publik itu memang open turnamen. Karena open turnamen lebih rutin dilaksanakan, terbengkalai yang kelompok umur, padahal itu tadi seperti Porprov itu kan memang ada ketentuan batasan umur. Batasan umur. Sehingga memang menjadi menarik ketika ada orientasi. Artinya saya menarik benang merah bahwa yang disampaikan oleh Bung Ikel itu memang punya visi. Artinya mencanangkan ada peningkatan prestasi cabur sepak bola Kota Ketombagu di masa depan di Porprov berikut, dari perunggu ke perak itu tentu kan ada arahnya. Ya, ada persiapan yang matang. Karena kalau cuma berbicara target, semua orang bisa berbicara target. Tapi bagaimana orang mempersiapkan ini untuk menuju target yang orang rencanakan itu? Iya. Dan memang khusus sepak bola ini yang saya lihat sepanjang beberapa tahun terakhir untuk kelompok umur itu ya jarang diadakan. Di Kota Mobagu dan BMR. Beda lagi kalau cabur olahraga seperti bulu tangkis itu. Itu setiap 2 bulan sekali itu ada pasti. Ada kejuaraan kelompok umur mulai dari usia dini itu sekitar 7-8 tahun sampai kelas taruna itu 17 sampai 19 tahun itu bergulir terus. Di bidang bulu tangkis, renang ada terus itu. Makanya itu yang
saya sesali yang cabang seperti sepak bola ini kan cabang olahraga yang paling diminati. Iya. Itu yang saya sesali, kenapa tidak ada pembinaan di kelompok umur. Iya. Sangat disayangkan. Iya. Jadi sekali lagi saya menarik benang merah bahwa penyampaian, penjelasan, pernyataan Bung Ikel itu konsisten. Artinya target ke depan itu dibarengi dengan persiapan dari saat ini. Jadi memang luar biasa. Saya salut dengan arah berpikir Bung Ikel. Yes. Syukur manto. Iya. Sekali lagi mohon agar ada like, komen, dan subscribe untuk keberlangsungan channel ini. Nah, kemudian Bung Ikel, di luar apa yang sudah Anda lakukan soal DNA, olahraga itu tadi, kemudian sepak bola, Anda juga menyelenggarakan konser musik. Ya di bidang terakhir, apa namanya ini? Kalau musik ini entertain. Iya. Ya, itu kalau saya pribadi memang dari dulu sangat senang dengan berbagai event. Oke. Mau di olahraga, musik, segala macam. Ketika bikin event seperti konser kan sudah 2 kali saya bikin. Yang pertama Baku Sayang Fest volume 1. Iya. Itu kan itu juga perdana di Kota Mubagu, bahkan BMR 3 artis nasional sekali tampil. Itu perdana. Mulai dari panggungnya, riggingnya, soundnya itu perdana. Iya. Itu yang sekali tampil 3 artis nasional itu sekelas BMR dari dulu belum ada. Biasanya sekelas BMR itu yang tampil 1 artis nasional tambah artis pendukung Sulawesi Utara. Iya. Lokal. Tapi makanya setiap event yang saya bikin, target saya itu yang maksimal. Iya. Biar bisa menghibur masyarakat dan juga bisa jadi suatu kebanggaan orang semua di sini. Oh, begitu. Bahwa Kota Mubagu itu bisa. Bukan cuman selalu melihat daerah lain. Kenapa daerah lain bisa, orang tidak bisa begitu. Seperti itu. Atau ada duitnya? Kalau masalah duit, banyak orang punya duit. Oke. Tapi kalau untuk hobi di situ mungkin jarang. Jadi ada 2, ada yang hobi. Ya. Tidak punya duit, ada yang punya duit tapi tidak hobi. Dan alhamdulillah dianugerahkan ada sedikit rezeki dan hobi juga. Jadi bisa berjalan. Iya, jadi kalau menyimak sekian lama kita ngobrol ini, artinya saya berpandangan bahwa Anda punya visi dari olahraga, dari penyelenggaraan kegiatan entertain. Kira-kira ada ndak di luar itu untuk jangka waktu menengah sampai jangka panjang ke depan, misalnya motivasinya itu apa? Iya, motivasinya apa? Misalnya ada rencana untuk menggeser panggung tanpa tetap meninggalkan dunia olahraga, sepak bola, kemudian entertain. Kalau dari dulu, misalnya ke panggung politik, misalnya, iya kan? Kalau dari dulu sih, saya sekeluarga bercita-cita ya cuman satu aja sih. Bagaimana bola Mongondo Bogani ini terkenal, BMR Bogani ini bisa diperhitungkan. Cuman motivasi cuman itu. Tidak ada motivasi yang lain-lain selama saya dan keluarga jalani sekitar belasan tahun atau sekitar 20-an tahun ini. Tidak ada motivasi apapun sih. Nah, kalau untuk yang terjun ke politik itu sih ya kan kita nggak tahu ke depannya bagaimana. Oke. Tapi kalau untuk sampai detik ini dan beberapa tahun ke depan belum ada rencana sih. Iya. Bagaimana rencana ke depan cuma terus membangun daerah. Di bidang olahraga, seni, budaya, itu aja sih. Iya. Artinya ya ini dari perspektif saya ya. Walaupun Bung Egi tawaran banyak juga sih. Tapi ya sampai saat ini belum terpikirkan. Masih terpikirkan tentang usaha, olahraga, dan yang paling utama istri dan anak-anak. Karena istri itu yang paling saya cintai itu. Alhamdulillah.
Memang laki-laki luar biasa ya. Sudah ganteng, tajir, tapi karena juga setia. Menurut saya ini kesempatan yang Tuhan berikan ini, karena di hidup saya cuma 3 perempuan yang saya hormati, saya kagumi. Pertama ibu, istri dan kakak, 3 wanita hebat itu. Iya. Iya, jadi sekali lagi bahwa ini dari sudut pandang saya, perspektif saya, Bung Ikel punya punya visi, orientasi untuk mengurus sesuatu itu jelas. Seperti sepak bola tadi, ada target, ada rencana, ada tahap-tahap yang akan dilakukan. Kan di sepak bola itu melibatkan banyak orang, ya kan. Kemudian di MMA tadi juga, ya juga ada audiens. Begitu dipanggungkan kejuaraan atau ada event, itu kan banyak orang. Kemudian entertain itu juga banyak orang. Anda punya modal. Contoh Bung Egi waktu tampil perdana si Winry Pati 5 meraih sabuk emas, sabuk One Pride itu suatu kebanggaan sebenarnya orang masyarakat BMR. Walaupun saya sebagian ini Minahasa. Iya. Karena ketika saya sudah lahir dan tinggal di Kota Mobagu, saya harus bertanggung jawab tentang BMR. Itu waktu tampil perdana itu, bayangkan pakaian adat ditampilkan perdana di salah satu TV nasional terbaik, lagu pantun, pakaian adat dan juga tarian. Itu perdana, belum ada selama ini tampil satu frame di TV nasional tampil sekalian. Dan itu sudah dibuktikan dan alhamdulillah ya, suatu kebanggaan tersendiri juga itu. Itu perdana, itu di dunia olahraga apapun masyarakat BMR itu belum ada begitu. Ketika tampil tarian adat, lagu pantun, baru baju adat itu tampil sekalian. Itu sangat membanggakan bagi saya. Sebagai warga masyarakat BMR. Bula Mongondo ini. Luar biasa, luar biasa. Nah, saya ingin kembali sedikit dari awal karena tema kita malam hari ini kan soal hal-hal yang nanti akan menginspirasi. Nah, masuknya Anda ke Jakarta lewat cabur bulu tangkis tadi, itu kan memang tidak gampang. Karena sama dengan zaman dulu itu, harus 3 dimiliki anak daerah. Pertama uang, channel, prestasi. Prestasi itu ketiga. Yang pertama itu uang dulu, apakah punya uang? Kedua, apakah Anda punya channel? Ketiga itu prestasi. Itu yang ingin saya gali. Yang ingin saya, mungkin Bung Ikel bisa sedikit ceritakan, karena tadi saya sampaikan di awal bahwa ya saya juga punya sedikit record soal kemampuan, skill Anda. Tapi juga di sisi lain saya mendengar, ya lumayan sering juga mendengar bahwa ya memang Bung Ikel sudah juga mengungkap hal-hal yang membuat putra-putra daerah di Kota Mobagu, di Bolmong Raya, di Sulawesi Utara, bahkan di daerah-daerah lain, karena insya Allah channel ini juga channel yang worldwide tentu. Nah, ya mungkin ada ada informasi atau ada motivasi supaya perkembangan bukan hanya bulu tangkis, sepak bola dan yang lain-lain, bahwa di daerah itu kan tetap ada bibit-bibit yang bagus, tapi masih jarang. Mungkin memang kebanyakan anak daerah itu bukan cuma di Kota Mobagu, tapi di daerah-daerah lain juga seperti itu. Ketika anak-anak dari daerah berprestasi dan menuju ibu kota, itu ya pertama uang, kedua channel, ketiga baru prestasi. Nah, yang dibutuhkan sekarang itu bagaimana peran pemerintah untuk sama-sama memperjuangkan ini. Peran pemerintah ya? Pasti harus ada peran pemerintah. Makanya ketika saya turun sudah bukan lagi sebagai olahragawan aktif, ketika turun sebagai
pemerhati olahraga. Oke. Bagaimana saya bisa mencari sumber masalah ini untuk dipecahkan. Ya, seperti saya bilang tadi, itu harus ada peran pemerintah. Oke. Karena walaupun kita sebagai olahragawan yang jago, ya, ketika yang prestasinya berprestasi, ketika kita sudah di ibu kota, di kota besar, itu jarang sekali ada anak daerah yang terorbit. Karena kurangnya dukungan pemerintah. Dan mohon maaf juga, dari dulu sampai sekarang itu memang peran pemerintah kurang. Peran pemerintah kurang sekali. Oke. Peran pemerintah itu kurang sekali. Sangat-sangat kurang. Iya. Karena kan itu tadi, walaupun di tingkatan daerah ada atlet-atlet yang skillnya bagus, tapi kan kemampuan ekonomi tiap orang tua terbatas. Maka memang di tengah keterbatasan itu, keterbatasan menyediakan uang apa segala macam, mungkin channel juga lemah. Dan walaupun maka kita itu punya bisa dijembatani dengan walaupun kita punya uang dan prestasi, kalau satu tidak ada juga sama aja bohong. Channel tadi itu. Kembali lagi ke channel itu tidak ada, sama aja bohong. Makanya itu peran pemerintah itu penting. Iya. Sangat penting itu. Jadi walaupun kita satu poin itu yang walaupun kita tidak punya uang, tapi berprestasi dan channel ada, itu pasti itu tembus itu. Iya. Tapi tentu saja pembinaan di daerah, baik itu cabur bulu tangkis, semua cabur, tinju, renang, sepak bola dan sebagainya, tetap harus terus jalan ya. Yes, harus terus jalan. Harus terus jalan. Sembari juga menunggu peran pemerintah begitu ya, dan supaya pemerintah kali ini ya bisa bergandengan tangan untuk memajukan olahraga. Amin. Karena di dunia itu yang bisa membawa nama daerah atau negara cuma bidang olahraga. Iya. Bidang olahraga dan seni, tidak ada yang lain. Di bidang olahraga itu yang bisa, contoh kita mungkin nggak tahu ini yang yang di Afrika ini kayak Senegal. Karena kan orang awam tahu ini, nggak tahu apa ini Senegal. Ketika dia tampil di Piala Dunia kan orang udah tahu. Oh, ini Senegal. Cabur olahraga. Begitu juga ketika orang skala nasional bisa membawa nama daerah di cabur bulu tangkis, MMA. Orang sekarang tahu, kok inilah Kota Mobagu. Ini loh bola Mongondo. Karena dari dulu orang kalau mayoritas orang kota atau bola Mongondo ke Jakarta atau kota-kota besar, mereka bilangnya Manado. Bukan bilangnya Kota Mobagu. Karena ya memang kembali lagi, Kota Mobagu tidak ada yang tahu. Bola Mongondo itu tidak ada yang tahu. Nah, ketika olahraga bisa maju dan berkembang dan bisa membawa nama baik daerah, orang pasti tahu daerah Kota Mobagu, daerah Bola Mongondo, dan orang akan bilang pun tidak malu-malu. Seperti itu. Itu tadi untuk dunia olahraga. Nah, untuk dunia bisnis, untuk dunia entertain, karena untuk bisnis misalnya di tengah kelesuan ekonomi, perlambatan ekonomi, ya kan orang tetap harus tetap hidup, harus tetap berjuang, berusaha. Begitu juga di dunia entertain, ada anak-anak muda, ada orang-orang yang ingin menampilkan sesuatu yang menghibur bagi masyarakat. Tapi punya keterbatasan soal anggaran apa segala macam. Nah, apa motivasi yang ingin Anda sampaikan kepada, biar ini tidak berhenti di tempat begitu? Kalau menurut saya untuk motivasi anak-anak muda ya, karena kan tidak semua seperti Michael Bay bisa. Karena kan saya juga sampai saat ini masih terus merangkak dan berjuang. Tapi bagaimana kita sebagai anak muda dan juga anak muda yang di luar sana, bagaimana tetap berjuang, tetap jangan berharap di satu sumber. Bagaimana kita membuka sumber-sumber yang lain, bagaimana kita membuka sumur-sumur yang lain untuk mendapatkan keuntungan dan penghasilan yang lebih. Itu aja sih. Karena sampai saat ini pun saya tidak pernah merasa berkelebihan. Ya, sampai saat ini saya sebagai anak muda terus merangkak dan berjuang.
Jadi jangan dilihat posisi saat ini, Ya, tapi ada proses juga ada yang proses yang darah, keringat, berdarah-darah dan ya. air mata. Iya, iya, iya. Karena biasanya kan film itu ditampilkan yang menarik. Iya, iya, iya. Tapi kan mereka nggak tahu itu apa yang di belakang itu yang perjuangan kita selama ini. Iya. Dan untuk anak-anak muda ya terus berjuang, dan bagaimana sumber-sumber itu bisa ditambah. Oke. Sumber-sumber penghasilan semacam itu. Iya. Oke. Yang jelas kalau saya bisa mengambil summary, kesimpulan bahwa hal-hal yang Anda lakukan itu memang semata ingin memuaskan hasrat ingin melakukan sesuatu di dunia olahraga misalnya, di dunia entertain, untuk siar karena yang event terakhir Anda. Oh ya, event terakhir apa ya? Opik ya. Konser religi. Opik dan Hadat Alwi. Iya, 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 iya. Maksudnya hal-hal yang sudah seorang Michael Solat Bibisa lakukan itu sementara ini itu memang lebih kepada bahwa ya saya ingin melakukan sesuatu gitu kan di dunia yang saya cintai, dunia olahraga, di keyakinan yang saya yakini, untuk ada siar apa segala macam, masih sebatas itu, belum kepada orientasi mau bergeser panggung apa segala macam, masih lebih ke itu ya. Kita diskusi, kita sharing, jajaran kru satu meja menyampaikan terima kasih pada Bung Ikel, Bung Michael Solat Bibisa, syukur mantuk Bung Eki. Harapan sudah mengundang, ini perdana di satu meja. Podcast satu meja. Narsum pertama satu narasumber. Yang biasanya saya dulu sebagai hostnya, sekarang jadi narasumber. Jadi sekali lagi terima kasih Sukurmanto sudah hadir memenuhi undangan kami. Sekali lagi kami mengharapkan, kami mendoakan tentu kesehatan, amin ya Allah, kesuksesan, amin, Bung Ikel dan kesuksesan keluarga, teman-teman kita bersama lah. Ya, saya kira cukup saya akhiri, dan sekali lagi tak bosan-bosannya permintaan dari jajaran kru Satu Meja untuk like, komen, dan subscribe channel YouTube Satu Meja. Demikian Sukurmanto, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.